Amerika Serikat telah resmi dipimpin Presiden Joe Biden pasca pelantikan siang waktu setempat. Seperti apa suasana terkini di ibu kota Washington DC dan apa saja kegiatan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris setelah dilantik? Kita bergabung dengan Rifan Dwiastono, jurnalis VOA di Washington DC. Rifan, setelah pelantikan Presiden Biden, apakah masyarakat tampak merayakan hal ini di jalanan? Yang hingga saat ini suasana di kota Washington DC memang tidak seperti perayaan pelantikan presiden biasanya seperti tahun-tahun yang lalu. Kali ini perayaan sangat minimal, terutama karena memang pada presiden Amerika Serikat kali ini masyarakat diimbau untuk justru tidak datang langsung menyaksikan ke gedung Kongres Amerika Serikat dengan kekhawatiran adanya pandemi virus corona dan satu lagi menyusul terjadinya penerobosan gedung Kongres Amerika tanggal 6 Januari lalu sehingga ada ancaman keamanan yang diprediksi akan terjadi hari ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran dan bahkan sebelumnya sempat dikatakan ada aksi unjuk rasa bersenjata yang sedang direncanakan. Sampai saat ini belum ada laporan tersebut dan perayaan-perayaan ini malam ini akan dilakukan dalam bentuk konser virtual. Nah, memang perayaan pelantikan Presiden Amerika Serikat tahun ini dengan Joe Biden menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat sangat berbeda daripada perayaan inaugurasi atau pelantikan yang lama sebab di tengah pandemi dan ancaman keamanan ini juga di tengah krisis yang sedang dihadapi Amerika Serikat terutama krisis perpecahan semuanya dibuat sesederhana mungkin yang biasanya ada parade yang dilakukan besar-besaran dari gedung Kongres ke gedung Putih pasca pelantikan. Parade ini dibuat sangat sederhana di mana Presiden Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris tadi menaiki mobil kepresidenan masing-masing dikawal dengan pas pampres dan juga ada marching band, tapi tanpa kehadiran masyarakat yang menyaksikan langsung di kanan kiri jalan menuju gedung putih, sehingga masyarakat hanya bisa menyaksikannya dari rumah masing-masing secara virtual. Dan perayaan ini pun biasanya kalau di pelantikan-pelantikan presiden yang lama selalu dirayakan dengan adanya pesta dan juga gala, bahkan sampai puluhan gala yang digelar di malam pasca pelantikan. Nah, pesta dan juga gala yang sebetulnya ini digelar untuk menggalang dana, kali ini dibuat sangat sederhana bahkan sangat dikurangi. Jadi acara-acara perayaan malam ini dibuat dalam satu kemasan program TV yang berjudul Celebrating America, di mana ini adalah acara yang bertabur bintang sebetulnya, dipandu oleh aktor Hollywood Tom Hanks dan ada penampilan dari Katy Perry, dari Justin Timberlake, dari John Legend, kemudian juga ada Fighters dan lain sebagainya. Nah, perayaan ini memang sangat sederhana dan dibuat sangat khidmat mengingat Amerika Serikat kali ini sedang berada dalam krisis, beberapa krisis ekonomi akibat pandemi, krisis kesehatan masyarakat akibat pandemi, dan baru-baru ini angka kematian Amerika Serikat di tengah pandemi ini sudah menembus 400.000 nyawa, Anggi. Dan apa saja Rifat target Biden di awal pemerintahannya ini? Presiden Biden sejak lama, dia baru mulai calonkan diri sebagai presiden, sekitar 2 tahun yang lalu sudah memiliki banyak target yang ingin dia capai dalam masa pemerintahannya, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Dan informasi terkini yang baru kami terima malam ini juga, di malam pertama ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dia sudah menandatangani 17 executive order atau perintah eksekutif, di mana beberapa di antaranya ini reverse atau membalikan kebijakan lama Presiden Trump. Di antaranya yang sudah ditandatangani per malam ini adalah penghentian pembangunan tembok yang membatasi Amerika Serikat dengan Meksiko, kemudian juga mandat untuk mengenakan masker bagi masyarakat di tempat-tempat fasilitas bangunan federal, kemudian juga di fasilitas transportasi publik. Lalu juga ada kesepakatan, maksud kami ada perintah eksekutif yang ditandatangani di mana Amerika Serikat kali ini bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris yang mana sempat diputuskan oleh Presiden Trump untuk ditinggalkan Amerika beberapa tahun yang lalu. Nah, selain itu juga Presiden Biden menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan maksud saya memperpanjang larangan mengusir warga yang tinggal di rumah kontrakan atau tempat tinggal sewa di tengah pandemi dan krisis ekonomi seperti saat ini. Target-target lainnya yang ia ingin capai adalah tentunya terkait pandemi untuk
bisa memvaksinasi 100 juta dosis vaksin ke lengan-lengan masyarakat Amerika Serikat. Karena sebetulnya di Amerika Serikat sendiri program vaksinasi ini distribusinya sudah dilaksanakan dengan baik. Yang tersendat adalah justru bagaimana setelah didistribusikan vaksin-vaksin COVID-19 ini bisa disuntikan ke masyarakat. Nah, sampai sejauh ini masih ada berita-berita ketika di mana vaksin-vaksin yang sudah ada di daerah-daerah sudah terdistribusi, ternyata beberapa persennya harus tidak terpakai kadaluarsa karena memang ternyata masyarakat yang datang untuk memvaksinasi diri ini tidak mencapai target yang diharapkan. Nah, Presiden Biden ingin program vaksinasi ini bisa efektif selama 100 hari pertamanya. Selain itu juga memang dalam 100 hari pertama Presiden Biden menjabat, ia juga ingin mereverse berbagai kebijakan-kebijakan Trump, termasuk juga untuk memperbaiki sistem imigrasi Amerika dan memberikan jalan bagi penduduk ilegal di Amerika Serikat, maksud saya imigran ilegal di Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan. Dan sebagai informasi ada sekitar 11 juta imigran ilegal yang ada di Amerika Serikat saat ini, Anggi. Semoga saja dengan pemerintahan baru di Amerika Serikat dapat lebih memperkuat kemitraan antar negara dan juga memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan bersama. Terima kasih Rifan Dwi Astono atas laporannya dan selamat bertugas kembali.